Berapa lama kita boleh qasar di tempat tujuan? Berapa lama kita boleh qasar di tempat tujuan ya? Dan ini juga ada khilaf yang banyak di kalangan para ulama ya. Berapa lama boleh qasar, boleh mengambil keringanan di tempat tujuan? Dalam hal ini misalnya kita contohnya di Bandung. Kita dari Jakarta ke Bandung. Misalnya Jakarta menuju Bandung. Artinya dalam hal ini berapa lama kita boleh melakukan qasar jamak di Bandung, di tempat tujuan. Ini tempat tujuan maksudnya. Bandung ya. Maksudnya Bandung. Taib, ada beberapa kondisi kita akan menetap, ya akan menetap. Kondisi kedua adalah tidak menetap. Tidak menetap. Kalau tidak menetap, maka tidak berlaku hukum mukim. Ya misalnya saya ke Bandung, nanti setelah itu 2 hari saya pergi ke Buah Batu, 2 hari lagi saya ke Cimahi, 2 hari. Saya tidak menetap, saya pindah-pindah. Meskipun saya di Kota Bandung, saya pindah-pindah. Saya pindah-pindah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi haji. Nabi kan pergi ke Abtah 4 hari, kemudian Nabi pergi ke Mina, ke Arafah. Itu namanya pindah-pindah. Meskipun semuanya dalam areal kota Mekah. Tapi itu tidak dianggap menetap. Karena berpindah-pindah. Ya. Contoh kalau kita zaman sekarang ke Bandung tapi tidak menetap. Misal, sehari di Cimahi, kemudian sehari di Buah Batu, misalnya 2 hari di Lembang, ya misalnya ya. Dan seterusnya. Maka tidak bisa kita dikatakan kita di Bandung berarti 1, 2, 4. Enggak, karena kita pindah-pindah. Ini tidak menetap, maka tidak dianggap sebagai, tidak digabungkan hari-harinya. Maksudnya dalam kondisi demikian, jumlah hari tidak digabung. Tidak digabung. Karena tidak menetap. Meskipun dalam satu kota. Sebagaimana ini semua Mina, Arafah, Muzdalifah, ini semuanya di Mekah. Taib. Kalau kita akan menetap, maka ada 2 kemungkinan juga. Yang pertama, kita tidak tahu kapan urusan kita selesai. Yaitu kita tidak tahu kapan. Yang kedua, kita tahu kapan selesai. Tahu kapan kita mau pulang. Kapan jadwal pulang kita tahu. Misalnya, seorang pergi ke Bandung. Ya. Tujuannya apa? Dia tujuannya cari barang. Cari barang. Kamu berapa di Bandung? Enggak tahu, saya nyari dulu. Belum saya mau cek sana, ngecek sini. Kalau enggak ada, saya lanjut terus. Bisa jadi dia baru ketemu 2 bulan kemudian. Selama 2 bulan dia boleh qasar terus. Karena dia belum tahu kapan dia pulang. Oleh karena diriwayatkan sebagian sahabat di Azerbaijan sampai 6 bulan atau 8 bulan qasar melulu. Karena mereka ada keperluan dan tidak menetap. Mereka ingin pulang tapi tertahan dengan es atau apa segala. Tidak tahu kapan bisa pulang. Sehingga selama kalau kita tidak tahu kapan urusan kita selesai, kita boleh mengqasar terus. Maka ini boleh mengqasar terus tanpa batas. Sebagaimana para sahabat mengqasar di Azerbaijan. Kalau tidak salah, kurang lebih 6 bulan atau 8 bulan. 8 bulan atau 6 bulan. Ya, mereka tidak tahu kapan mereka pulang. Nah, kalau kita tahu, contoh kalau kita zaman sekarang, misalnya orang ke Bandung ya, kita dipingin cari barang, nggak tahu 2 bulan baru dapat. Kamu ke Bandung mana? Saya mau nikah. Terus, ya cari akhwat lah. Cari gadis. Terus kapan targetnya? Nggak tahu ya. Kalau nggak dapat ya sudah. Nyari lagi. Sampai ngelamar ditolak, sampai 3 bulan dia boleh qasar terus. Karena dia belum selesai apa yang dia kerjanya. Kecuali kalau dia niatkan saya sudah pindah rumah mukim sambil cari istri, itu lain. Kalau dia pindah ke Bandung niat mukim kemudian cari istri, oke, berarti dia sudah langsung sudah bukan musafir lagi. Yang kedua, kita tahu kapan jadwal pulang. Kalau kita tahu kapan jadwal pulang, maka di sinilah khilaf. Khilaf yang kuat ya. Secara umum saya mau bagi menjadi 3 pendapat ya. Jumhur, jika kamu tahu bakalan menetap untuk 4 hari dalam kurung 20 kali sholat 5 waktu, maka sejak tiba statusmu adalah mukim. Statusmu adalah mukim, maka tidak boleh qasar.
Contoh ya, contoh begini. Saya ini pendapat jumhur. Saya ingin pergi ke Bandung. Saya pergi ke Bandung. Berapa hari Bandung? 5 hari. Ya sudah, sejak tiba di Bandung, dari Jakarta ke Bandung saya musafir. Tapi ketika saya tiba di Bandung, saya sudah mukim. Kenapa? Karena saya akan tinggal di Bandung lebih dari 20 kali sholat 5 waktu. Lebih dari 4 hari. Lain halnya kalau saya mau ke Bandung berapa? 3 hari. Ya, kalau saya tiba di Bandung, saya boleh qashar terus 3 hari. Karena saya menetap di Bandung kurang dari 20 kali sholat. Kurang dari 20 kali sholat. Ini pendapat jumhur ulama. Dalilnya apa? Dalilnya kata mereka, Nabi SAW ketika tiba di Mekah, Nabi berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, berangkat kalau nggak salah 25 Dzulqa'dah, tiba di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Dan Nabi benar-benar menetap 4 hari di Abtah, 4 hari Nabi menetap 4 hari, Nabi qashar. Nabi qashar hari kelima baru Nabi pergi ke Mina. Tanggal 8 Dzulhijjah Nabi ke Mina. Jadi tanggal 4 sampai tanggal 8 Nabi menetap di Abtah dan Nabi selalu qashar. Kata mereka ini Nabi 4 hari doang. Berarti kalau lebih dari 4 hari tidak ada qashar lagi. Ini pendapat mereka ya. Pendapat jumhur ulama. Tapi saya lihat pendapat ini kurang kuat karena Nabi kebetulan aja tiba tanggal 4 Dzulhijjah sehingga dia menunggu tanggal 8 4 hari. Bagaimana kalau Nabi seandainya tiba tanggal 1 Dzulhijjah? Tidak ada dalil bahwasanya Nabi kalau tiba tanggal 1 Dzulhijjah kemudian Nabi tanggal 1 Dzulhijjah kemudian Nabi langsung sholat 4 rakaat. Tidak ada dalilnya. Ya. Jadi menjadikan 4 hari sebagai dalil bahwasanya itu jarak maksimal untuk mengqashar. Kalau sudah lebih 4 hari maka niatnya sudah tinggal 4 hari maka tidak boleh mengqashar lagi. Dalilnya kurang tepat. Ingat ya, saya ingin ingatkan ini masalah ini. Sebagian orang salah paham, mereka menyangka begini. Mereka salah praktek mendapat jumhur. Kata mereka, kita kalau tiba di Bandung, ya sudah kita langsung qashar. Sampai 4 hari, hari kelima baru kita sholat biasa. Itu salah, bukan begitu pendapat jumhur. Pendapat jumhur, kau harus tahu statusmu. Kalau kau tiba di kota tujuan, kau akan tinggal lebih dari 4 hari, maka sejak kau tiba, kau tidak boleh lagi qashar karena statusmu jadi mukim. Bukan kita qashar 4 hari, hari kelima baru kemudian kita sholat biasa. Bukan begitu. Ini banyak salah paham. Padahal maksud jumhur, lihat statusmu. Kalau kau statusmu tiba di kota tujuan lebih dari 4 hari, maka sejak tiba kau sudah mukim dan kau tidak boleh qashar. Ini pendapat jumhur. Pendapat Zahiriyah ya. Tanpa batas. Selama statusmu masih musafir. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Selama Anda statusnya musafir. Contoh sampai sebagian kawan-kawan mempraktekkan. Misalnya, saya di Indonesia, saya belajar di Madinah. Saya musafir ke Madinah, rumah saya di Indonesia. Dan saya akan tinggal di Madinah 9 bulan. Menurut pendapat ini, selama Anda masih musafir, meskipun 9 bulan tinggal di Madinah, Anda boleh mengqashar. Boleh mengqashar. Karena Anda statusnya bukan mukim di sana ya. Tapi ini pendapat memang agak repot ya. Meskipun pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, tapi saya kurang setuju karena ketika kita sudah tiba di Madinah pun ya kita akan mengurus surat iqamah, surat tinggal ya. Dan orang tahu kita tinggal di situ ya. Nanti ketika mau pulang kita safar lagi seperti itu. Ya, jadi kalau sudah sampai 4 bulan, 5 bulan masih dianggap musafir agak berat. Karena memang kenapa? Karena ya namanya ini pemahaman para ulama. Karena seperti Syekh Utsaimin dan lain-lain rahimahullah berdalil dengan kisah para sahabat di Azerbaijan 8 bulan coba. Mereka tetap aja qashar. Mereka tetap aja qashar. Tapi saya katakan secara urf pun orang yang masih di sudah tinggal di Madinah, sudah jadi mahasiswa, belajar sana ya dikatakan atau dia kerja dikatakan dia mukim. Karena sejak dia datang kemudian dia ngurus iqamah, izin tinggal dia tinggal, maka sulit kita katakan dia statusnya musafir. Urf juga mengatakan dia bukan musafir. Urf mengatakan dia bukan musafir. Pendapat yang berikutnya, ini pendapat Ibnu Abbas dan para sahabat, ya bahwasanya tetap qashar hingga 19 hari. Lebih dari itu, maka tidak boleh lagi. Sama pendapat ini juga kurang kuat. Ini Rasulullah pernah 19 hari kalau tidak salah di perang Tabuk ya. Rasulullah SAW atau di Fatu Makkah saya enggak lupa. Intinya Rasulullah SAW pernah mengqashar terus sampai 19 hari menunggu musuh datang enggak datang kemudian pulang. Sehingga sebagian sahabat memahami ini ijtihad Ibnu Abbas ya. Kami kalau musafir kan kami menetap kalau selama 19 hari
kami qasarna, kami salat qasar. Kalau lebih dari 19 hari atmamna, kami salat sempurna. Meskipun kalau kita bicara dalil, tiga-tiganya kurang kuat, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat ini, ya. Karena Ibnu Abbas mengatakan ini pendapat kami, pendapat para sahabat. Ya, paling tidak kita punya salaf dalam hal ini yang cukup banyak, ya, dan ini pendapat dipilih oleh Syekh Sa'ad Al-Khaslan, hafizahullah taala, salah satu anggota dari kibar ulama di Arab Saudi. Jadi saya lebih condong pendapat ini. Jadi kalau kita ke safar kemana, sudah kita sholat aja. Selama kurang dari 19 hari kita jamak, kita boleh qasar. Kalau lebih dari 19 hari maka kita sholat biasa. Ya, saya bacakan perkataan An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, ini hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas berkata, aqamna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin 19. Kami tinggal bersama Nabi, menetap. Waktu kami bersafar menetap di tempat tujuan selama 19 hari. Naqsur salat, kami selalu mengqasar salat. Wa qala Ibnu Abbas kemudian mengambil faedah, nahnu, kami, itu Ibnu Abbas dan para sahabat, naqsur ma bainana wa baina 19. Kami selalu mengqasar selama 19 hari. Fa idza zidna atmamna, kalau lebih dari 19 hari kami sempurnakan. Ya, saya bilang ini pendapat semua tidak ada yang nas dalam ini, masalah ijtihadiyah, ya. Masalah ijtihadiyah. Semuanya punya dalil kuat, tapi saya lebih condong pada pendapat ini, wallahu alam bisawab. Jadi kita kalau suatu tempat selama kita masih dalam kondisi di tempat tersebut, maka kurang dari 19 hari maka kita boleh mengqasar, menjamak. Kalau sudah hari ke-20 maka tidak boleh lagi. Dan ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Taib.